indikasi sholat yang benar ya, indikasi sholat yang benar paling tidak ada 4. Satu, orang yang sholatnya benar, dia pasti. Kalau belum itu berarti sholatnya belum benar. Apa itu? Yaitu menjadi hamba yang bertauhid, bebas dari syirik. Nggak ada yang namanya kesyirikan. Wah bu, jiwanya merdeka betul bu. Makanya apa? Dalam sholat itu kan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Itu kaitannya dengan tauhid itu seperti itu. Semuanya kan Allah, semuanya di jalan Allah, semuanya untuk Allah. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Orang yang sholatnya benar menjadi hamba yang dermawan, bebas dari sifat kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili karyang. Onde mandela itu. Cek nyerang apa itu. Jadi orang yang sholatnya benar bu, dia akan dermawan. Ingat bu, harta ada 3. Harta itu ada 3 bu. Milik Allah, milik kita, milik setan. Harta dikatakan milik Allah kalau kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Bu, mohon maaf ya. Kalau bicara zakat, infak, dan sedekah, itu catatannya cuma 1 ibu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit gak ikhlas diungkit-ungkit, najis tau gak? Nauzubillah min. Ya udah sedikit gak ikhlas diungkit-ungkit, najis ya. Nauzubillah min. Jadi orang yang sholatnya benar dia akan dermawan. Ya. Nauzubillah min dzalik, keberkahan harta itu memang kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Dan itulah bu, termasuk yang akan menjadi penolong penyelamat kita, yang akan menjadi sinar yang sangat bercahaya di alam kubur kita. Makanya di dalam surat Al-Munafikun itu bu, ada orang yang ingin dikembalikan, ya, dikembalikan. Kalau dia dikembalikan hidup setelah dia mati, akan diinfakkan, sedekahkan. Qaulu hada, ucapannya saya nggak bisa. Saya tuh sampai hari ini bu belum pernah ngelihat ya, sekaya-kayanya orang itu belum pernah ngelihat sampai piringnya dimakan, belum pernah ngelihat saya. Artinya seberapa sih bu? Ya, yang kita pakai akan lusang, ya akan usang. Yang kita makan jadi kotoran, yang kita infak sedekahkan di jalan Allah, itu yang menjadi penolong penyelamat kita. Amin gitu dong. Amin. Lama banget sih. Oh ya Allah. Ya. Jadi saya ulangi, orang yang sholatnya benar apa? 1, menjadi hamba yang bertauhid, bebas dari syirik. Yang kedua, menjadi hamba yang dermawan, bebas dari kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampai dikarian. Sampai dikarian, cikikaring sama lah ikunyo. Kemudian yang ketiga bu, orang kalau sholatnya benar, aqimi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau ada seorang suami, mohon maaf loh bu, kalau ada seorang suami, kok punya istri udah kurang cantik, judes, cerewet, bawel nyinyir, musibah banget itu bu. Ya, jadi akhlak yang baik. Jadi kalau orang itu, maaf ya, sholat terus tapi maksiatnya jalan, berarti sholatnya memang belum benar. Karena sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Hari ini kita lihat, memang si fulan itu katanya jahat, memang dia menyusahkan, dolim, itu urusan dia dengan Allah. Tapi nggak boleh kemudian kita menjarah barangnya. Yang menjarah barangnya itu bu, dosanya lebih besar. Apa alasannya? Mohon maaf. Kalau seseorang ini jahat ya bu ya, kemudian ini kan barangnya ini dianggap ini barangnya haram. Nah, kalau dia tahu barangnya haram, dia ambil, maka lipet dia. Dolimnya dia, ingatkan, sadarkan, nggak mau urusan dia dengan Allah. Tapi kemudian dia menjarah, dia mengambil, dan dia meyakini itu barang yang haram. Oh dia ambil, maka lipat dosanya. Nggak boleh.
Kita dibakar oleh hawa nafsu kita, Bu. Sedangkan sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ngeri kan? Coba misalkan tidak terprovokasi, biarin aja. Kan ketahuan itu. Oh, ini tahu orang ini. Tapi kan ini melakukan keburukan, ngajak orang lain berbuat buruk, lipat lagi dosanya. Ya, ngeri loh Bu itu, Bu. Apakah tahu misalkan, mohon maaf nih, tahu temennya nyolong terus, masa saya nggak ikut nyolong? Kan akhirnya harus diterjemahkan, masa teman ke neraka saya nggak ngikut ke neraka? Kan begitu hanya diterjemahkan. Loh, Bu ngerti nggak? Dalam Islam ini kalau sudah ada pemerintahan Islam, ini barang temuan, bukan emas. Misalkan ada emas, ya ada di situ ada dompet, dalamnya ada emas dan terus ada namanya. Dia wajib mengembalikan ya kepada orang itu. Atau kalau enggak dia wajib memberikan kepada kalau negara-negara atau paling tidak tentara atau polisi lah. Itu kalau di Saudi Arabia itu kalau enggak apa, dia harus mengumumkan selama 1 tahun. Saya menemukan emas ya di jalan 7 belok 8. Mana itu nggak tahu saya jalan 7 belok 8. Itu Bu sampai ada yang mengakui. Kalau enggak dia begitu. Mas 1 tahun dia harus mengumumkan. Malah menyusahkan dirinya. Maka hari ini kita lihat begitulah ketika seseorang sudah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu. Ngeri Bu. Ya, nauzubillah min. Nah, kalau kita itu Bu, kalau kita punya prinsip apa? Biar banyak yang penting halal. Amin. Biar banyak yang penting daripada sedikit haram. Lebih baik banyak halal. Ibu anaknya kerja di satu tempat, upahnya, honornya, gajinya 1 bulan 9 juta halal. Itu lebih baik daripada anaknya kerja di tempat cuma 2 juta haram lagi. Ya Allah. Nauzubillah nih. Jadi orang yang sholatnya benar, dia dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Diajak dosa enggak, nehi, enggak. Ayo dong Cung, jalan-jalan kita refreshing aja, nanti kegiatannya apa ya? Nanti kita joget-joget, nanti kita ya pokoknya hiburan-hiburan, seneng-seneng aja deh. Kok enggak ada nilainya ibadahnya? Enggak, mohon maaf ya. Malah lihat kan, itu ngelihat kan beberapa video yang belum lama ini kan joget-joget terus mati itu. Nauzubillah min dzalik. Bu harus ingat, hati-hati loh Bu. Jangan tertipu dengan yang namanya umur. Jangan tertipu dengan yang namanya umur. Kenapa? Karena kematian itu tidak harus tua dulu. Atau? Jangan juga tertipu Bu dengan yang namanya kesehatan. Karena orang mati itu nggak harus dengan sakit dulu. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ aja. Ibu kenapa pas bilang guru kok sambil nunjuk saya? Kenapa? Astagfirullah. Ya Allah ya. Mati juga Bu ya. Rasul juga, Nabi juga wafat kok, semuanya meninggal. Enggak, artinya janganlah kita tertipu tadi dengan yang namanya umur, karena kematian tidak harus melalui tua. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan, karena kematian tidak harus dengan sakit. Ya. Kan kematian itu pasti dan unik kan Bu? Ya enggak? Kematian itu pasti dan unik. Mungkin pernah di komplek Ibu atau di daerah Ibu ada satu tempat. Kematian itu pasti dan unik. Mohon maaf ya. Mungkin pernah dengar juga. Ada yang suaminya sakit berat Bu. Suaminya sakit berat. Istrinya yang ngopeni. Ya. Tapi Bu, tapi istrinya solihah. Istri solihah itu S3 1C. Ya. Istri yang soleh itu S3 1C. Yang sakit berat suaminya, tapi istrinya solihah. Solihah itu S3 1C. Apa? Walaupun suaminya kita, dia tetap sayang. S1 sayang. Dia tetap sabar Bu dengan keadaan suaminya yang mohon maaf, yang kurang, yang ambruk, yang jatuh, dia tetap sayang. Dia tetap bersyukur Bu, tetap menerima keadaan suaminya itu Bu. Dan cinta. Itulah S3 1C.
sayang, sabar, syukur, cinta. Apalah kehendak Allah yang terjadi kan, Bu? Kita hanya bisa berencana. Apa yang terjadi? Yang sakit berat suaminya, yang meninggal malah tetangganya. Kan nggak nyangka banget gitu. Ya kan punya kan nggak nyangka banget gitu. Padahal tetangganya nggak ketahuan sakitnya loh, Bu. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Ya. Sabar ya Bu ya, Bu Is ya. Ibu sabar ya ngadepin saya ya, Masya Allah. Baik ya. Jadi yang ketiga, orang itu kalau sholatnya benar dapat mencegah perbuatan keji dan akimi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, yang keempat, jika orang itu sholatnya benar, nah berakhlak yang mulia. Sahabat Abu Bakar atau Umar ditanya, wahai Abu Bakar, wahai Umar, nak macam mana tanda-tanda orang itu sholatnya baik dan benar? Coba kata Abu Bakar atau Umar, nak macam mana pula? Cobalah kau tengok. Bila akhlaknya, perilakunya baik, elok dan cantik, baik, berarti sholatnya benar. Tapi bila akhlak perilakunya tak baik, tak elok, tak cantik, buruk, berarti sholatnya belumlah benar. Jadi orang yang sholatnya benar itu akhlaknya baik, ya, akhlaknya mulia. Dan nanti kita akan kaji yaitu adab akhlak wanita ahli surga. Amin. Nah, itu ulasan pelajaran kita yang kemarin. Baik, semoga berkah dan semoga kita betul-betul sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu menjadi hamba bertauhid, bebas dari syirik, ya, kemudian menjadi hamba dermawan, bebas dari kikir, kemudian dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar dan berakhlak yang mulia. Kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina. Imanan. Ahsanuhum. Khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Aminnya mana? Amin.